datangin rumahnya. Kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan waduh. kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Ya. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Ya. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap itu nyata uangnya ada. Ya. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Cuma sedikit orang. Kalau dia tidak sedikit orang kan bocor namanya. Iya. Ini aja udah mulai bocor. Kenapa bocor? Karena Denny dijanjikan menjadi direktur utama Pasar Jaya. Oke. Setelah terbit ini sarjana nggak dikasih, ditawarnya menjadi komisaris utama, melawanlah si Denny. Dijanjikan oleh Pak Jokowi. Kan dia gubernurnya. Oke. Maka Denny marah sama Pras. Mana janjimu kok aku nggak jadi? Pras malah marah, brengsek kau kan jadi komisaris sudah bagus, nggak mau. Jadi kalau Tempo bilang bocor halus, ini lebih halus lagi. Tapi sudah bocor. Jadi mulai menetes ini. Jadi ini belum bocor tapi udah halus Pak. Jangan. Jadi Denny bilang, yang tahu begini. Tapi yang tahu lebih dalam itu sebenarnya Widodo. Karena Widodo itu adalah orang kepercayaannya Jokowi. Dia yang megang uang besarnya Jokowi. Jadi dia sangat rahasia sekali. Saya didatangi oleh dua orang yang bercerita soal ya beginilah. Ya. Jadi tempatnya ya di sekitar Jakarta. Kemudian ya banyak lah isinya ya. Isinya dolar lah, kemudian emas lah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita kan nggak mungkin mengatakan itu benar atau mengatakan itu salah kalau kemudian tidak ada buktinya. Ya, faktanya ada orang ngomong begitu aja. Dan yang ngomong itu tentu sosok yang kredibel, bukan sosok yang tidak kredibel. Jadi sosok yang memang konon dia sendiri juga pernah masuk di wilayah situ, ya. Tetapi sekali lagi, ya tentu kan kita tidak bisa secara eksplisit mengatakan siapa-siapa dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengatakan si X yang ngomong, itu sama saja dan menjerumuskan dia, dan kemudian belum tentu juga dia mengatakan iya lagi ya. Dalam konteks ketika dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia menceritakan itu. Tetapi ketika dia sudah misalnya menjadi seseorang atau dekat lingkaran kekuasaan, bisa saja dia kemudian membantahnya kembali. Karena itu bagi saya itu remains speculation, hanya spekulasi saja. Termasuk juga bunker di rumah Jokowi ini remains speculation. Tapi begini saudara sekalian, ini mohon maaf ya. Kalau misalnya Jokowi dinominasikan atau dinobatkan sebagai finalis OCCRP, di mana wartawan investigasi dunia itu menempatkan dia sebagai presiden paling korup dan kemudian masuk final dan menjadi urutan 3 kalau tidak salah, maka kita jadi bertanya-tanya, kan nggak mungkin yang dikatakan oleh OCCRP itu hoax atau totally incorrect, ya kan? Mungkin gradasinya saja. Kalau mereka yakin dia merupakan yang paling korup di dunia, nomor 3, barangkali sebenarnya penilaian OCCRP bisa terlalu berlebihan. Atau bisa juga kurang dari itu. Nah maksud saya tidak mungkin berbalik gitu, 180 derajat. Dari penilaian yang korup menjadi sama sekali tidak korup. Kan begitu. Maka bandul itu tidak 180 derajat bergeraknya. Barangkali ya 90 derajat bergeraknya. Jadi yang tadinya korup menjadi korup separuh misalnya. Tapi tidak mungkin rasanya kemudian menjadi bersih sama sekali.
Paham maksud saya ya, mudah-mudahan. Jadi yang seperti ini ya sebenarnya kalau pemerintahan setelah Pak Jokowi ini radikal kan gampang begitu, langsung saja dilakukan penggeledahan, ya kan? Kan kita bisa perintahkan KPK kan untuk melakukan penggeledahan dan lain sebagainya. Toh sudah ada laporan mengenai korupsi dan lain sebagainya. Jadi itu bukan tidak bisa dilakukan, tapi hambatannya adalah hambatan bahwa pemerintahan sekarang ini melindungi mantan presiden, bahkan bisa dikatakan pemerintahan sekarang ini kelanjutan dari sebelumnya. Nah itu persoalannya kan. Kalau dia tidak kelanjutan dari sebelumnya barangkali mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan pembuktian apakah benar ada bunker di rumah Jokowi. Jadi bunker itu sekali lagi saudara sekalian bukan untuk perlindungan diri, lebih pada untuk menyimpan harta, menyimpan uang. Gitu. Jadi kalau misalnya dianggap menyebarkan hoax, maka sebenarnya kan sekali lagi kita balik kepada people scrutinize. Jadi kalau memang nggak ada kan dia tunjukkan aja. Jadi setiap ada begini, setiap ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, maka diamin saja. Tapi kalau bisa dibuktikan ya buktikan. Misalnya dibilang saya ada bunker, undang aja Bitor ke rumah Jokowi, tuh periksa kalau memang ada bunker. Kan begitu. Betor Suryadi lagi-lagi membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Sebelumnya, Betor Suryadi belakangan gencar mengatakan bahwa ijazah Jokowi berasal dari pasar pramuka. Kini politisi senior PDIP Betor Suryadi kembali heboh melontarkan pernyataan tudingan kepada Jokowi. Betor menuding Jokowi terlibat korupsi, bahkan menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan Jokowi. Uang itu disimpan di bunker tepat di bawah rumah sang Presiden ke-7 RI tersebut. Ucapan Betor ini ketika heboh dan menjadi perbincangan di media sosial. Potongan video pun terkait pernyataan itu beredar luas. Dalam video itu Betor belak-belakan menuding Jokowi dan dia menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, kata Betor bisa membuktikan tudingan itu. Dengan mencontohkan persoalan ini dengan kejadian pelaku korupsi yang lain, karena uang yang begitu banyak hasil korupsi sulit disembunyikan. Kemudian dia menceritakan kasus yang lain menurutnya juga serupa. Maka membongkar rumah Jokowi menurut Betor bisa membuktikan tudingannya itu. Wakatum Jokowi Mania Andi Aswan mengatakan bahwa pernyataan Betor itu dia dinilai membahayakan bagi PDIP. Apalagi kata dia, Betor juga sempat menuding banyak pejabat dari PDIP yang mencetak ijazahnya di pasar pramuka.